itu menakutkan. Kolonialisme dan penjajahan terhadap hak dan setara, begitu juga rasanya. Begitu menakutkan dan virus. Bumi menari di atas penderitaannya sendiri. Hisap menghisap, miris mengiris, dengan kaitan nikah yang robek, dengan langkah kuda yang begitu tinggi. Mungkin menderita di atas para lincah yang jatuh, dan lalu kemasan menjadi museum yang menunggu dibakar oleh dirinya sendiri. Darah dan amarah, kemalangan dan ketenangan, pribumi melawan dengan cekik lengan di barisan saluran. Penonton yang budiman, inilah Nyai Ontosoro. Selamat tinggal. Asalkan berbisik, tidak apa
menganggap aku sebagai Jawa yang beradab, bro. Jawa? Mana ada Jawa? Enggak, mana ada. Bupati pula, bukan peredaran makanan bupati. Sudahlah, lebih baik kita langsung ke sasaran saja. Cepat waktu. Dari siapa? Ha? Saya adalah tamu tuan besar. Jangan kau halangi. Wah, Robert. Hai Rob, teman. Apa kabar, Rob? Baik, Duduklah. aku bawa kawan Rob. Kau tak berani kan? Robert Melema. Bingung. Senang bisa berkenalan dengan. Duduklah. Bagaimana? Jawa, Mama. Pelajar HBS. Oh ya, betul itu. Tamu Agnes juga tamumu. Bagaimana aku harus panggil? Tuan, sini. Tapi bukan itu. Betul, kau pelajar HBS. Betul, saya yang bersekolah di HBS. Orang memanggil aku di Ontosoro. Mereka
tidak bisa menyebutnya baik so. Kalau senyum benar HP, Tentu senyum tertumpati. Bukan di mana itu? Saya bukanlah anak bupati. Ya, Begitu segan Senyum menyebut diri aku. Kalau aku tak mengangkat diri Senyum, panggil saja Mama. Seperti analis juga. Iya Mika, panggil saja Mama. bukan bupati manapun, Mama. Kalau begitu, tentu Bupati. Silakan duduk, mengapa berdiri saja? Bupati pun bukan. Ya terserah. Setidak-tidaknya Mama senang karena ada tawaran untuk analis yang berkunjung datang. An, lihat kamu dengan benar ya. Tentu mama, aku senang ada kamu untukku, untukku mama menjadi aku. Orang kamu datang kemari, mengapa aku masih diam saja? Tentu kau senang di sini. Tapi kamu dipucat Mika, mengapa? Karena aku bisa berhadapan dengan seorang dewi sejati. Siapa yang kau maksudkan? Dewi itu. Tentu saja Aku? Kau sebut aku cantik. Tapi kau bilang aku cantik. Kenapa sudah sering bilang aku? Kau memang cantik luar biasa. Cinta keliru. Mama, Sino. Kau biasa memuji-muji gadis. Kalau gadis itu memang cantik dan tiada untuk memilikinya. Berani sih melakukan itu? Apa kegiatan Sino selain bersekolah? Sino, putra bupati, mencoba-coba bekerja bagaimana? Apa Sino kerjakan? Jadi, kedatanganmu ke sini juga tidak bergagal. Coba lihat kabar-kabarnya. Begitulah, Mama. Dan sekali-kali aku mencoba-coba untuk menulis teks iklan. Bukan main, Yo. Kau memang hebat. Dia bersolek untukmu dari siapa
Bagaimana, no? Mengapa kau diam saja? Lupakan pendadanmu. Terlalu cantik, Mama. Apa kata yang tepat untukku? Cantiknya cantik. Ya begitulah kau, ah. Ayo. Boleh bilang. Memang. Siapa? Pasti kowe isi kemari. Monyet. Emangnya dengan pakai apa? Sama orangnya apa? Satu sedikit bicara bangsa. Bangsa saja orangnya apa? Monyet tetap monyet. Tutup mulut. Mama. Jangan, Mama. Dia kamu. Orang gila sama dengan pribumi gila. Tak ada apa-apa di rumah ini. Kau tahu mana kabarku sendiri? Apa perlu panggil dokter? Sudahlah. Nyom, duduklah kembali. Jangan bikin bising, ah. Kau tak perlu malu pada Sino. Dan kau, Nyom, anggap dia tidak ada. Dulu aku memang nyaingnya yang sebenarnya, pendampingnya yang orang-orang Eropa sendiri yang membuat aku menjadi begini, Mika. Nyom, lebih baik kau pulang duluan. Memang sebaiknya aku pulang saja, Mama. Biar dah sampai antarkan ngendokan. Am, sekali matamu itu. Datang! Iya, Nyai. Tuan muda ini tamuku. Tamu nona analis. Angkatlah, jangan terjadi apa-apa di jalan. Sino Maker, satunya teman. Dia sering datang kemari. Kau tidak suka, tapi yang sering mencari kalau Sino tinggal di sini. Sino bisa diantar dengan seperti setiap pulang balik. Itu kau Sino suka. Baiknya akan kupikir-pikir terlebih dahulu, Mama. Pikirlah, Nyom, kalau kau tak keberatan, semuanya akan diurus oleh Anulis. Ya kan, Anu? Terima kasih atas tawarannya. Sekarang aku pulang dulu. Pak, tadi Mika menciumku. Mika? Jangan. Sino? Tadi Anulis berbisik kepadaku, Nyom. Jangan gusar. Benarkah itu? Kau yang telah mencium Anulis? Jadi benar. Sekarang, Mika cium Anulis di hadapanku. Biar aku tahu anak tidak bohong. Ah. Boleh kupinjam tanganmu? Aku bangga
Aku pulang dulu. Ibu, Oh, dari mana saja kamu? ayo. Roh, Roh, come on. Oh, Ma. Apa? Apa? Annelies, aku sudah datang. Annelies, aku sudah datang. Akhirnya Mas datang juga. Biar kau pindahkan pakaianmu ke dalam lemari. Ini ada 3 pucuk surat. Kau belum lagi membacanya, Mas. Mengapa tadi baca? Sudah Naan, nanti akan kubaca. Bacalah, Mas. Barangkali penting. Sudah. Lama sekali kami harus tunggu kau, Mas. Kau pun tahu sendiri, ujian tahun depan. Aku harus tahu. Aku ucapkan selamat naik kelas. Terima kasih dan aku sudah terkenal padamu. Jangan bohong. Mana mungkin aku bohongi kau, Betul itu. Tentu saja. Kenapa, Mas? Di mana? Kamu tak memperhatikan dia. Dia benci pada semua dan segala yang serba pribumi. Rasa
panas, kemanapun mata kulayangkan, selalu juga tertumbuh. Tiba-tiba merasa kehilangan sesuatu setelah kepergianmu. Aku memegangkan diri di kamar tidurku, tapi kegelapan justru memperjelas wajahmu. Aku ingin mencium, menggandengmu, tapi tak langsung dapat. Dalam dadaku terasa ada sepasang tangan yang jarinya memiliki, memaksa aku berbuat sesuatu, berbuat apa. Tapi istriku tak tahu, Mas. Ku lemparkan selimut dan aku langsung menghampiri Mama. Pukul apa, Ma? Mengapa belum tidur, Ah? Malam ini Anda ingin menemani Mama. Ma, apa Mama pernah berbahagia? Biarpun pendek dan sedikit, setiap orang pasti pernah berbahagia, Ah. Tapi mengapa kamu bisa berubah begini, Mas, sekarang? Ada, Ah. Ada sebabnya. Hanya karena satu kejadian, dia kehilangan kepandaiannya, keterampilannya, dan juga kebaikannya. Lalu saat pindah karena kejadian satu itu, kasihan Papa. Kasihan hanya untuk orang yang tahu, Ah. Kau harus tahu, dia sudah berhenti sebagai manusia. Kalau begitu, coba ceritakan kepadaku, Ma. Bagaimana awalnya Papa dan Mama bisa bertemu? Itu yang harus kau tahu. Tapi kau jangan sampai tergoncang. Mari aku ceritain kau. Dan ingat-ingat selalu. Kata orang kaya seorang yang berhaji. Dia dulu bagi kamu satu-satunya yang dapat baca tulis bisa. Baca tulis yang digunakan di kantor. Tapi yang tak kuat hanya saling turut-tuli. Dan jabatan yang lebih tinggi juga yang kasih. Pemegang kas pabrik peletongan Sidoarjo. Jadi ditemukan
tak berhenti keluar rumah. Setiap waktu mataku dia melihat ke ruang depan. Kalau anda tahu orang kulit putih, Syukurlah, kamu itu tidak ada. namaku Sarika. Kata orang aku gadis cantik. Batu dengan kembang sidoarjo. Kalau aku bercermin, tak ada alasan lain daripada membenarkan sanjungan mereka. Waktu berumur 13, aku mulai dipilih. Tapi aku hanya tahu kamu orang belakang dan kawanmu sendiri. Bahkan di purnomo saja aku tadi berhenangkan. Waktu berumur 14, masyarakat menganggap aku sebagai perawan tua. Aku sendiri sudah mulai menolak sebelumnya. Ayah mempunyai rencana tersendiri tentang diriku. Aku pernah bertanya pada ayah, menantu apa yang ayah harapkan? Tapi ayah tak pernah menjawab. Hingga pada suatu hari ayahku menunggu. Aku memasukkan uang ke dalam bilik ayahku ke dalam pemberiku. Dari luar taman ku dengar ibu menyangkal dan menyangkal tanpa dapat perlawanan. Kami pergi dari dokter. Ayahku berkata, lihat nama itu kau, mulai hari ini itu bukan perempuan lagi. Sungguh, aku malu mempunyai ayah seorang guru tulisan Purnomo. Jadi benar, seperti yang sudah lama disindirkan. Aku diserahkan pada raksasa putih berkulit biawak. Terima kasih. Aku tak tahu apa yang akan terjadi. Setelah aku di rumah, aku ketahui aku bukanlah sampai kembali.
itu. Ya Allah, Herman, Melema. Mengapa aku ceritakan ini padamu, Am? Karena aku tak mau anakku mengalami pengalaman terkutuk itu. Hidup kita dinilai terlalu sulit. Kehidupannya hanya memuaskan untuk keluarga dalam segala hal. Aku sendiri malu pada dunia. Beberapa kali juru tulis sastra Toba menemui Mama. Tapi Mama menolak menemui. Kemudian datang pukulan kedua. Tak tersembuhkan. Maurits! Kau sudah segala ini. Insinyur Maurits Melema, Tuan Melema. Tunggu, Pak. Aku datang tidak untuk duduk di kursi itu. Ada sesuatu yang lebih penting daripada duduk. Karena Tuhan Melema. Ibuku, Afro Amelia Melema Harris. Setelah Tuhan tinggalkan secara menuju, harus membantu tulang untuk melindungi aku. Dikeluarkan sampai aku berhasil menjadikan senior seperti ini. Tuhan telah meninggalkan Afro Amelia Melema Harris dengan satu tujuan, berbuat serong. Aku anaknya ikut merasa terhina. Tuhan tak pernah mengajukan soal ini ke pengadilan. Tuhan dapat memberi kesempatan padaku untuk membela diri. Tuhan tidak bisa saja mengajukan perkara itu sehingga ibu susahkan baik. Perlu Tuhan ketahui, seharusnya ibuku bisa kawin lagi dan hidup bahagia, Tuhan. Tapi ibuku belum mampu untuk menjauhkan cara. Sekarang aku, Insinyur Maurits Melema, mampu menjauhkan cara. Maka lihat kepadanya, Tuhan. Tuhan bisa buka perkara ini. Tuhan juga mampu untuk membiayai semuanya. Aku tahu apa saja yang ada di dalam setiap kamar rumah ini. Berapa pekerjaan, berapa sapi, berapa ton hasil padi dan palawija yang dari ladang sawah. Berapa tanggal setiap tahun, berapa deposito. Jadi yang paling penting, Tuhan, adalah hal yang menjadi asasi bahwa Tuhan telah meninggalkan dakwaan serong terhadap ibuku. Apa kenyataannya sekarang, Tuhan? Tuhan layak disembah melalui seorang perempuan pribumi hanya untuk dijadikan tempat tidur. Tidak hanya sangat dipahami, Tuhan. Bertahun-tahun siang dan malam tanpa perkawinan. Tuhan Melema, yang tujuan kawin dari putih ini dengan perkawinan yang syah. Dia tetap buka bisa dia kawin. Sekiranya gunung itu Kristen pun Tuhan
sebuah kedudukan pada hidupmu. Kau telah melanggar dosa kami, Tuhan. Pelanggaran darah mencampurkan darah Kristen Eropa dengan darah kami pribumi berwarna dosa. Tak terampuni. Oke, bikin kacau rumah tangga orang. Mengaku insinyur, sedikit kesempatan kita punya. Tuhan bebas. Sekarang Tuhan tahu siapa Tuhan yang sesungguhnya. Jadi begini macamnya anak dari istrimu yang sah. Begini macamnya peradaban Eropa yang kau ajarkan padaku berbelas tahun. Kau agungkan setinggi langit siang dan malam untuk pada suatu saat bisa membalas dan membelah. Setelah tangan kembali berubah menjadi kesayangannya, tentang apa sendiri pun tahu. Pada hari ketujuh ia pulang, harinya ia berpakaian bersih, sepatu baru, wajah bapaknya yang pucat tercuci bersih, sisirannya sekarang sudah tenang. Minyak rambut yang tadi pergunakan di rumah ini menatap penciuman kaki. Juga bau minuman keras tercampur rempah-rempah. Ia melewati kami atau menurun atau menengok, naik ke atas hilang ke dalam. Seperti mama bilang, Mas, jangan menegur papa. Kira-kira seberapa jauh kemudian dia keluar lagi. Sesekali menoleh pada mama dan aku, tapi tetap tak menegur, Mas. Sejak itu hampir aku tak pernah melihatnya dalam matamu ini. Mama menolak dan tak mau mencari dan mengurusnya. Mama pun melarangku mencarinya. 5 tahun berlalu, 5 tahun, Mas. Mika, Sinyo. Ada apa? Wang Minggu, Benar, dengan saya sendiri. ada surat perintah untuk membawa Tuan. Sekarang juga. Apa yang kau perbuat selama ini, Nyonya? Tak ada satupun, Mas. Angkut itu tak menyatakan kesalahan. Dalam surat juga tak tertulis. Dia berhak mengetahui soalnya. Ada perintah untuk itu, Nyai. Tidak bisa begitu. Kau tahu, aku seorang Raden, Mas. Tidak bisa kau melakukan asal saja begitu. Aku punya forum di kerajaan. Dia yang menjaga bahwa Tuan adalah Raden Mas. Dan kau, Nyai, kau tidak berhak
entah 2 minggu atau 1 bulan. Dia ditangkap di rumah. Aku juga berhak mengetahui soalnya. Kamu tidak tahu, Nyai. Makanya penangkapan dilakukan pada malam hari agar tidak ada yang tahu. Bagaimana tak ada yang tahu? Sebelum kau masuk ke sini, kau mulai waktu menjaga rumahku dulu. Dia tinggal saja penjaga itu agar tidak bicara. Tak bisa aku buat begini. Penjelasan akan kubinta dari kantor polisi. Saja. Cepat kau. Sudahlah, percayalah, sungguh telah terjadi kekeliruan. Aku tak tahu lagi harus bagaimana. Cepatlah. Percayalah, aku akan segera kembali. Duduklah. Duduklah. Datang! Iya, Nyai. Panggilkan dokter kemarin. Oh, sudah berapa kali dan kepada siapa saja kau kirim surat damai? Tak ada urutan-urutan bukan karenci Tuhannya apapun apa seperti memikir sudah cewek tak pernah memikir mulai dikirimkannya. Baik, aku selalu percayai kata-katamu. Tapi ada apa hak kamu mencipika? Apa karena dia lebih tertajam darimu? Tak ada urutan minggu tidak ada seorang Sesuping-suping kamu mencium. selalu mengatakan apa guna darah Eropa. Dan kau benci hanya karena dia pribumi dan kau berdarah Eropa. Tentu mama. Karena aku minta darah, bukan darah Eropa. Pergi ke pengadilan Surabaya dan cari keterangan tentang itu. Aku ingin tahu apa yang bisa kau lakukan. Naik kuda biar cepat. Peringatkan dia dasar. Baik, Nyai.
kesakitan. Tidak, Mas. Seperti dua ekor kepiting yang berpelukan. Manislah kamu, Mama. Bicara padaku. Aku bukan lagi bertemu. Menyesal kamu, Mas. Menyesal kamu. Maafkan Aku tahu pada suatu hari orang lagi yang aku cintai akan berkata begitu. Seluruh keberanianku akankah kau tinggalkan aku? tidak ahli sayang. Akankah kau beristri aku? Tentu ada, tentu. Sungguh kasihan kawan, kau bukanlah lagi pertama. Bikinku bukan kemauanku sendiri. Kecelakaan itu tak dapat aku elakkan. Lalu siapa lagi penolong kehidupan? Bicaralah. Siapa lagi penolong kehidupan? Suruh, mana mungkinan? Tolong, Yael, 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 Yael. Tuhan menolong aku, Yael, Yael, Yael.
menggunakan bahasa Melayu supaya lebih mudah buatku. Apakah Nyai kenal dengan Bapak Arto? Aku tak mengenal Bapak Arto. Apakah Bapak Arto pernah menyampaikan kejadian terhadap Nyai? Sudah ku bilang aku tak mengenalnya. Aku tak pernah bertemu kecuali dengan bintang hitam yang dikirimkan padaku. Untuk pembayaran tuan hewan hewan dan tuan OPP. Seorang pribumi, wawancara PH, meminta pesanan bulan Nyai. Tak ada hubungannya dengan kebaktian tuan Helena. Jangan pernah pasti, Nyai. Apa yang dilakukan Mika bisa bermacam minta disuruh Nyai. Tuan-tuan yang terhormat, tidak pertanyaan sudah tak ada kaitannya dengan kematian Tuan Hewan Helena. Tuan tahu sebagai bangsa Eropa mengerti dan memahami Eropa. Tapi baik aku akan jawab ada tuan-tuan tahu tuan hakim yang terhormat, tuan jaksa yang terhormat. Sudah pernah membongkar pada curhatan kami. Aku seperti kucing Helena mempunyai pertimbangan belum antara anakku dan kampungku. Tuan ketahui, tak pernah ada yang meminta bunga dengan mendiam Tuan Helena. Mengapa hanya karena dia Eropa tolong? Mengapa? Tuan-tuan yang terhormat, antara aku dan tuan yang lain, ada yang telah bertindakan yang tak pernah ditukar oleh Allah. Antara anda dan administrasi, mereka mencintai sama-sama. Memang mereka terhukum, dan mereka terhukum pun anak-anak lelaki tanpa ada yang saudara. Orang ini, Pak, apa apa pemberian ini digunakan pada penghinaan tulus? Apa orang Eropa boleh karena uang dan kekuasaannya, sedangkan pribumi jadi bahan ejekan justru karena cinta yang tulus? Nyai, sekali lagi saya akan bertanya, apakah you only listen to Indo atau pribumi? Sekali lagi saya tanya, Nyai, apakah you only listen to Indo atau pribumi? Dia Indo, Nyai. Indo, dia lebih tinggi dari kau. Ika itu pribumi. Meskipun dia mempunyai forum privilegiatu, artinya lebih tinggi dari kamu, Nyai.
juga kapan saja promosi itu bisa dibatalkan. Tapi Yusuf tetap lebih tinggi daripada pribumi. Siapa yang menjadikan aku kunci? Siapa yang membuat mereka jadi nyai-nyai? Tuan-tuan bangsa Eropa yang diperluan. Mengapa di forum resmi kami ditertawakan, dihinakan? Amat tuan-tuan menghendaki anakku jadi gunting. Pengadilan Amsterdam telah menunjuk Insinyur Moritz Melema sebagai protagonis. Sedangkan hak atas warisan juga dikelola oleh dia. Dalam menggunakan haknya sebagai wali, dia menuntut aku di Pengadilan Bukti Surabaya tentang kewalian dan juga pengasuhan analis tidak terbaik. Memprotes, lebih dari itu, menyangkal. Aku tahu mereka orang Eropa, dingin dan keras seperti tembok. Kata-katanya mahal. Iya, aku berhak atas dirinya. Aku yang melahirkannya, membesarkan. Dalam surat tertulis, Agnes Melema adalah anak angkuhan Tuan Melema. Dia berada di bawah hukum Eropa, sedangkan Nyai tidak. Nyai hanya seorang pribumi. Sungguh menyakitkan. Tapi aku bilang aku akan sangkal keputusan itu dengan advokat siapa saja yang mau. Silakan, katanya dia.
bilang, anakku sudah kawin. Dia istri orang. Tapi sambil tersenyum, aku ingin memberikan. Luis Melema masih di bawah umur. Dia belum kawin. Kalau tak ada yang mengawininya, perkawinan itu tidak sah. Tak bisa mereka melihat pribumi kakinya tidak pengen terinjak-injak. Bagi mereka, Eropa harus bersih dan pribumi mesti sama. Jadi pribumi saja sudah salah. Apalagi terlahir sebagai pribumi. Minta anakku, kita akan menghadapi keadaan yang lebih sulit. Nak. Kita akan lawan dan kita akan menjadi pribumi pertama yang melawan Eropa. Berarti kamu nak? Kita akan berlawanan, Ma. Jangan pikirkan kekalahan, pikirkan perlawanan sebaik-baiknya dan sehormat mungkin. Putuskan mama, Yusuf, Luis Melema akan diangkat dengan kapal. Sebentar lagi akan diangkat dengan kapal. Sebentar lagi. Ingin mengiringi kau berlayar dengan bulan sana. Tapi mereka melarang. Aku sudah tak lagi harus bagaimana. Bicara padaku. Bila itu yang kau inginkan, akan kuceritakan. Sebuah negeri di
menguasai bukan hanya pakaian, juga perhiasannya, juga kubannya. Surat-surat pengakuan ayahnya, juga doa ibu jatuh suaminya. Cerita apa maksudmu, ah? Mama pergi meninggalkan rumah untuk selamanya. Dimana rumah itu, Ma? Ada di sini melihat. Ada dalam ruh dan aku. Kau akan kepada aku, Ma. Kau akan. Maafkan aku, Mak. Dengan koper ini Mama pergi dan bertekad takkan kembali. Kau pergi terlalu berarti kenangan Mama. Biar ku bawa
pundamu